Assalamualaikum Football United. Ya, apa mau dikata, Manchester United mendapatkan kekalahan, gagal meraih poin penuh di St. James Park. Well, di preview sudah gue bahas kalau Newcastle ini sedang dalam posisi yang baik. Mereka meraih 2 kemenangan beruntun setelah sebelumnya mereka meraih 3 kekalahan beruntun. Lalu juga bagaimana rekor mereka ketika bermain di St. James Park. Bahkan dari tahun lalu bulan Maret hanya kalah 2 kali. Manchester United tampil tanpa Casemiro dan juga Aaron Wan-Bissaka yang sakit, sehingga Diogo Dalot menempati bek kanan. Di tengah Sabitzer bermain dengan Scott McTominay. Newcastle sendiri tampil tanpa Almiron. Di awal pertandingan Newcastle ini langsung mengambil inisiatif dengan tampil agresif, sangat agresif bahkan, dan mendorong tempo ini dengan sangat tinggi. Manchester United di awal-awal mencoba untuk bisa bertahan dengan solid dengan mengandalkan beberapa serangan balik yang cepat. Sempat memperoleh satu momentum dari Wout Weghorst, sayang tendangannya tidak akurat. Lalu setelahnya gue melihat Bruno Fernandes ini drop di posisi pivot berduet dengan Sabitzer, sementara Scott McTominay ini didorong ke posisi nomor 10. Serangan dari Manchester United dalam transisi dari bertahan ke menyerang ini sering patah karena end passing yang jelek atau karena memang pressing Newcastle United yang sangat tinggi dan juga aktif, dan ini sangat-sangat menyulitkan. Di babak pertama tadi sempat ada double save dari David De Gea dan juga beberapa penyelamatan yang lain. Juga bagaimana lini pertahanan dari Manchester United ini bekerja dengan sangat keras, dengan sangat sibuk, karena Newcastle juga tampil sangat impresif, sangat cepat, sangat ofensif. Back tengah Manchester United juga banyak melakukan blok tendangan-tendangan dari pemain Newcastle. Dua sayap dari Newcastle ini sangat aktif dan juga agresif, sehingga memaksa back sayap Manchester United lebih banyak bertahan dan tidak ikut naik, terutama Luke Shaw yang sisinya sering diincar. Dan konsekuensi dari ini, maka Marcus Rashford cenderung terisolir, tidak mendapatkan suplai bola yang baik. Di babak pertama menurut gue penampilan Manchester United ini buruk, tidak ada kontrol di lini tengah juga tidak banyak aktivitas di lini depan. Di sisi lain serangan dari Newcastle juga menurut gue, dan ini harus gue akui, sangat baik, sangat luar biasa. Mereka bermain dengan sangat aktif dan hanya finishing yang jelek saja nih, yang tidak akurat saja, yang menggagalkan mereka untuk mencetak gol di babak pertama. Statistik di babak pertama, kalau gue bisa sharing, ini catatan gue. Di babak pertama, bola banyak di daerah Manchester United, sekitar 78% dari lini tengah ke lini pertahanan Manchester United. Newcastle lebih banyak memang menyerang dari sisi kanannya, atau memang sisi kiri dari Manchester United, sisinya Luke Shaw. Di babak pertama sendiri bisa dilihat expected goals-nya nyaris 2 Newcastle, sementara Manchester United sangat rendah 0,15. Goal attempts-nya juga 11/3. Newcastle hanya kurang clinical, kurang akurat tendangan-tendangannya. Dan yang gue soroti di babak pertama adalah Scott McTominay yang tampil di posisi nomor 10. Sentuhannya ini sangat-sangat kecil, sangat minimal bahkan paling sedikit. Nomor 1 itu adalah Wout Weghorst yang paling sedikit di lini depan tanpa supply. Lalu juga jumlah passing dari Scott McTominay ini juga sangat minimal, hanya 8. Dan di babak kedua langsung ada perubahan dari Erik ten Hag. Scott McTominay di drop di pivot bersama dengan Bruno Fernandes dan Sabitzer yang menempati posisi nomor 10. Sekilas di awal babak kedua ini Manchester United lebih sering pegang bola daripada babak pertama, dengan akurasi yang juga
sedikit lebih baik, serta back sayap kiri Luke Shaw ini lebih aktif dalam membantu serangan. Lalu ada pergantian, Martial, Jadon Sancho masuk menggantikan Weghorst dan juga Anthony. Namun justru tidak lama dari pergantian tersebut, Newcastle menjebol gawang Manchester United ya. Dan ini merupakan gol pertama dari Newcastle di 3 pertemuan dengan Manchester United. Gol yang dicetak oleh Joe Willock dengan menurut gue kerjasama yang sangat bagus. Dia mendapatkan assist heading ya dari Alain Saint-Maximin. Setelahnya Manchester United lebih banyak pegang kendali, lebih berusaha untuk menekan, tapi kesulitan untuk menembus sepertiga akhir dari Newcastle United. Lini belakangnya sangat kuat, sangat solid, dan ini juga sudah gue sampaikan di preview di statistik ya, bagaimana lini belakang dari Newcastle ini kebobolannya paling sedikit jika dibandingkan dengan kontestan yang lain. Bahkan di 5-7 besar Newcastle ini sangat sedikit, paling sedikit kebobolannya. Ini memperlihatkan bagaimana memang solidnya, bagaimana kuatnya lini pertahanan dari Newcastle, dan itu tadi yang terlihat di pertandingan. Dari pergantian-pergantian yang dilakukan oleh Eddie Howe ini juga menunjukkan bagaimana kedalaman skuad dari Newcastle menurut gue ini juga bagus, dan sangat wajar mereka ini ada di papan atas, ada di zona Liga Champions. Lalu Manchester United, Erik ten Hag melakukan eksperimen ya, dengan memasukkan Pellistri, Fred, dan juga Lindelof, dengan menarik Rafael Varane dan juga Lisandro Martinez bermain dengan 3 back. Tapi yang terjadi di menit ke-87 dari skema corner, Newcastle unggul 2-0, mencetak gol keduanya dari Callum Wilson, dan menurut gue ini mengakhiri pertandingan tadi. Mereka killing the game betul-betul Newcastle. Manchester United setelah break internasional belum bisa meraih poin ya di bulan yang berat, mengawalinya dengan kekalahan, kalah inisiatif, kalah agresif dari awal. Dan gue juga harus angkat topi dengan Newcastle, bagaimana mereka bisa konsisten. Justru sebaliknya, mereka ambil inisiatif dan selalu memegang inisiatif tersebut, juga tampil agresif dengan tempo tinggi, dengan energi yang lebih besar. Dan menurut gue itulah kunci dari Newcastle ya. Di pertandingan tadi mereka bisa menguasai pertandingan dan memenangkan pertandingan. Kalau Newcastle tadi lebih tajam lini depannya, mereka mungkin bisa mencetak gol lebih dari 2. Manchester United sendiri tampil tanpa Casemiro nih menurut gue besar sekali ya faktornya. Setelah pertandingan ada statistik dari Opta-Jo, kalau Manchester United ini kalah 4 pertandingan dari 8 pertandingannya. Jadi 8 pertandingan ini total 4 kalah tanpa Casemiro. Dan kalau dengan Casemiro hanya kalah 3 dari 19 kali pertandingan. Terlihat memang impact-nya, sekali lagi efeknya tanpa Casemiro ini sangat besar. Dan yang dilawan juga Newcastle, tim yang menghuni papan atas, yang sangat sulit ditaklukkan di St. James Park, yang juga dalam performa yang bagus dan punya lini belakang yang solid. Ya, apa mau dikata, akhirnya Manchester United menelan kekalahan. Dan kalau dilihat dari klasemen, Manchester United masih berada di posisi keempat, berbeda 1 poin dari Tottenham Hotspur. Tapi Tottenham Hotspur lebih banyak 1 pertandingan di tangan. Nilainya sendiri saat ini poin antara Newcastle United dan juga Manchester United ini sama-sama 50 ya. Tadi sempat mungkin Sobat Football United yang follow Twitter gue tulis memang target dari awal ya, Manchester United ini kan target besarnya adalah lolos Liga Champions musim depan. Ini berarti di Premier League, di Liga Inggris memang 4 besar. Inilah target dari Manchester United. Dan sampai dengan sejauh ini Manchester United masih berada dalam target tersebut. Ada kekhawatiran? Yes, tentu saja. Karena persaingan di papan atas, utamanya 4 besar ini menuju akhir akan semakin ketat lagi, akan semakin sengit lagi. Itu nomor 1. Nomor 2, kenyataan bahwa Manchester United ini sangat-sangat pincang tanpa Casemiro.
Kabar baik memang Christian Eriksen akan segera balik lagi, tapi kan belum dalam waktu dekat. Dan pertandingan selanjutnya Manchester United ini juga menurut gue dalam 3 hari akan menghadapi pertandingan yang berat juga, menghadapi Brentford, di mana Brentford juga sedang dalam performa yang bagus, dan Manchester United masih harus tampil tanpa Casemiro. Bagaimana tadi perubahan di lini tengah ya, komposisinya Scott McTominay di posisi nomor 10, Sabitzer berduet dengan Bruno Fernandes di babak kedua, berganti Sabitzer yang posisi nomor 10, Bruno Fernandes di pivot dengan Scott McTominay, lalu Fred juga dimasukkan. Ini terlihat betul Erik ten Hag berusaha untuk mencari solusi di lini tengah tanpa Casemiro, tapi kenyataannya menghadapi tim sekelas Newcastle memang ini sangat sulit. Eddie Howe ya oke, tampil tanpa Almiron, tapi di lini tengah punya banyak opsi, dan itu tadi yang digunakan. Ditambah lagi memang Newcastle langsung ambil inisiatif, mereka tampil impresif ya, dengan agresif juga, determinasi tinggi, energi mereka juga terlihat sangat besar di pertandingan tadi, kecepatan pun juga demikian. Manchester United sangat-sangat kesulitan sekali lagi tanpa Casemiro di lini tengah, dan ini harus segera dicari solusinya. Karena walaupun Manchester United masih berada di 4 besar, segala sesuatu bisa saja terjadi kalau hasil buruk terus diperoleh oleh Erik ten Hag. Gua di pertandingan tadi tidak ingin menunjuk siapa yang mainnya jelek atau seperti apa, dan itu biasanya yang terjadi kan ketika Manchester United ini kalah atau tidak bermain baik. Gue tidak melihat ke sana. Gue hanya melihat memang ya Newcastle tampil lebih baik ya, dan Manchester United gua ulangi lagi memang tampil pincang tanpa Casemiro. Ada beberapa pemain tadi tampil tidak dalam posisi terbaiknya. Juga tampil kesulitan untuk bisa lepas dari tekanan Newcastle yang tampil sangat tinggi tekanannya, dan tampil juga dengan konsisten. Kurang lebih demikian review pertandingan tadi. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.